Hai semua, ada cerita baru dari channel ini. Semoga suka. Der, 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 bom. Dentuman bom terus bergantian menyerang dan suara ayo, serang mereka. Mereka yang menjajah tanah kita, kita harus habisi mereka. Teriak sang komandan pasukan Fretilin dengan bengis. Go, lakukan perintah sesuai taktik kita, cepat Haryo cepat, Pramono terus berteriak. Tidak Pram, lebih baik kami mati bersama daripada membiarkanmu mati, dikepung mereka, jawab Haryo sembari tetap membalas tembakan musuh. Bodoh, lebih baik mati satu untuk menyelamatkan yang lain daripada semua mati sia-sia di sini, jelas Pramono di tengah kepanikan. Tapi Pram, Haryo memotong pembicaraan. Ini perintah, saya komandan kalian, cepat ikuti perintah, gertak Pramono. Lebih baik kami mati bersamamu Pram, aku bangga bisa mati bersamamu sebagai prajuritmu, ucap Tony yang sedari tadi fokus membalas tembakan lawan sambil bersembunyi di balik pohon besar. Sesaat semua terasa hening walaupun sebenarnya musuh masih terus menembak dan menyerang. Pramono terharu mendengar ucapan kawan-kawannya yang rela mati bersama. Mereka saling memandang satu sama lain seakan tak lagi menghiraukan tembakan musuh. Semua seakan siap mati di tempat itu. Der, bom, tembakan dan suara dentuman bom terus bergantian menyerang mereka. Namun mereka seakan tak memperdulikannya. Tidak kawan, kalian tidak akan mati di sini. Lihat darahku sedari tadi telah tertumpah di sini, ucap Pramono penuh semangat juang. Mendengar itu, mereka seakan tak menghiraukan tembakan dan dentuman yang menyerang mereka. Mereka seakan kagum pada sosok Pramono, seorang komandan yang rela mengorbankan jiwanya demi keselamatan prajuritnya. Weya Haryo, jika kamu pulang nanti, titip salam buat istri dan anakku, katakan pada mereka bahwa aku sangat menyayangi mereka. Jaga mereka baik-baik, ucap Pramono dengan mata yang berkaca-kaca. Sesaat Haryo terdiam. Dia tak tahu apa yang sahabatnya ucapkan. Dia hanya merasa itu adalah permintaan terakhirnya. Dan tanpa sadar air matanya menetes, tak tega meninggalkan sahabatnya harus mati di tempat ini. Di saat kebekuan itu, tiba-tiba bom, sebuah granat meledak tepat di dekat mereka. Ayo, cepat kalian pergi, go, teriak Pramono memberi instruksi. Tapi Pram, jawab Haryo. Tidak ada tapi-tapian, aku komandanmu, lakukan perintah cepat, perintah Pramono membentak. Lalu dia berdiri bergegas lari menuruni lembah sembari menembaki musuh. Der, Pramono membabi buta memberondong ke arah musuh. Sementara Haryo dan rekan-rekannya terpaku membisu melihat aksi heroik dari sang komandannya. Hingga tak terasa mereka semua meneteskan air mata. Lalu mereka berlari ke atas bukit tanpa melepas tembakan satupun. Mereka berlari merunduk menembus semak belukar menerobos pekatnya malam, sementara pasukan Fretilin terus mengejar ke arah tembakan Pramono. Mereka mengira musuhnya lari ke lembah. Dan akhirnya Haryo dan ketiga rekannya selamat dari kejaran pasukan musuh. Ini membuktikan strategi Pramono berhasil. Sesampainya di atas bukit, Haryo dan ketiga kawannya istirahat, menyaksikan pasukan Fretilin menyerbu komandannya dengan berondongan peluru dan dentuman granat. Mereka berempat menangis haru tak tega membayangkan nasib komandan sekaligus teman seperjuangannya. Selamat jalan kawan, kami bangga pernah mengenalmu. Kamu adalah perwira tertangguh yang pernah kami kenal. Sesungguhnya kamu tidak mati sia-sia, ucap Haryo lirih sembari menahan tangisnya. Lalu mereka meneruskan perjalanannya naik turun bukit dengan sikap siaga. Setelah perjalanan lama, menjelang pagi akhirnya mereka sampai di kamp pasukan TNI. Mereka pun disambut hangat oleh beberapa prajurit di sana. Setelah istirahat dan mendapat pertolongan medis, mereka menceritakan kejadian mereka saat dikepung pasukan musuh dan semua yang ada di sana tertunduk mendengar cerita heroik sang komandan Kompi yang rela mengorbankan jiwa raganya. Selamat jalan kawan, semoga kamu tenang di alam sana, pengorbananmu tak akan pernah kami lupakan. Semua pasukan mengheningkan cipta. Tahun 1976 setelah pertempuran berkecamuk, pasukan TNI kewalahan dan terkepung oleh pasukan Fretilin. Atas alasan keamanan kamp-kamp di daerah pedalaman akhirnya ditarik mundur dan pasukan TNI hanya menguasai pusat-pusat kota. Sementara daerah-daerah pedalaman masih dalam kekuasaan Fretilin. Setelah sampai di Jawa dan tiba di Markas Besar Kodim Wonopringgo, Pekalongan, Haryo langsung bergegas menghampiri rumah Sumiati untuk menyampaikan kabar tentang suaminya yang gugur di medan perang. Mendengar kabar itu, Sumiati langsung tersungkur tak kuasa menahan tangisnya. Sumiati berteriak histeris dan tak sadarkan diri. Inilah alasan kenapa saat lulus sekolah dulu Sumiati melarang kekasihnya menjadi tentara. Inilah alasan kenapa dia ingin kekasihnya menjadi guru sepertinya. Karena dia benar-benar takut seperti ibunda Pramono yang ditinggal orang yang sangat disayanginya gugur di medan perang.
Dan saat ini dia merasakan hal yang sama dengan ibu mertuanya itu. Namun semua ini sudah terlanjur terjadi. Berhari-hari Sumiati mengurung diri di kamarnya. Banyak kerabat, teman, dan saudara yang datang menjenguknya. Tapi guratan-guratan kesedihan masih menghiasi wajah Sumiati. Kehilangan orang yang sangat disayangi sungguh-sungguh sangat menyiksa batinnya. Apalagi saat Dirga Pramono buah hati mereka mulai belajar bicara. Papa ucapan polos dari anaknya sungguh membuat hatinya semakin teriris. Bagaimana tidak bocah 1 tahun itu mulai belajar bicara dan kata papa adalah kata yang sering diucapkannya. Sementara sosok yang disebut-sebut sang anak sudah pergi jauh meninggalkan mereka berdua. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun pun berganti. Sebagai wanita normal hari-hari Sumiati merasa kesepian. Apalagi setelah Haryo sering datang untuk menjenguk keadaan mereka. Karena Haryo juga mendapat wasiat terakhir sahabatnya untuk menjaga Sumiati dan Dirga. Lambat laun hati Sumiati mulai terbuka untuk memulai lembaran baru. Dan Sumiati pun mulai tertarik dengan kebaikan Haryo. Apalagi sebenarnya Haryo sedari masih SMA sudah menyimpan rasa cinta pada Sumiati. Namun pada waktu itu Sumiati hanya mencintai Pramono. Mungkin alasan itulah mengapa Haryo sampai saat ini belum menikah. Jadi itu alasan kamu sampai sekarang masih melajang, Mas? Tanya Sumiati yang mulai akrab dengan Haryo. Iya Sam, jujur dari dulu aku sangat sayang sama kamu, tapi aku sadar kapasitasku, aku gak mungkin merebutmu dari Pramono sahabatku sendiri. Karena bagiku cinta adalah sebuah ketulusan dan keikhlasan. Jawabnya sembari menunduk dengan mata yang berkaca. Jika kamu ada hati sedikit saja untukku, aku sangat senang Sam. Bukan maksud aku lancang, tapi aku benar-benar serius ingin menikah denganmu. Aku memang tak sehebat dia Sam, tapi aku siap menjadi suamimu dan selalu menjagamu Sam. Tambahnya lagi meyakinkan. Aku belum bisa Mas, aku masih ingin sendiri dulu, entah sampai kapan aku tak tahu. Walau sebenarnya kadang aku merasa kesepian dan butuh sosok pendamping lagi. Ucap Sumiati lembut dengan mata menerawang ke langit. Aku ngerti Sam, tapi aku akan menunggumu sampai kapanpun Sam, karena aku benar-benar sayang sama kamu Sam. Jelas Haryo sembari menggenggam tangan Sumiati. Dan Sumiati pun merasakan kehadiran sosok baru dalam hidupnya setelah mengenal lebih dekat dengan Haryo. Beberapa bulan kemudian akhirnya Sumiati memutuskan untuk mau menerima cinta dari Haryo. Dan mereka pun melangsungkan upacara pernikahannya. Akhirnya hari-hari Sumiati kembali berseri. Ada kebahagiaan yang mengisi ruang hatinya. Bahkan ternyata Haryo sosok yang sangat baik dan perhatian. Dia tak hanya mencintai dirinya tetapi juga menyayangi Dirga anak dari suaminya dahulu. Walau sebenarnya dia takut jika sewaktu-waktu Haryo kembali diterjunkan ke medan perang. Hampir 1 tahun telah berlalu, kini Sumiati tengah mengandung anak dari Haryo. Mereka pun sangat bahagia dan tengah menyiapkan kehadiran buah hatinya. Di sela-sela kebahagiaannya, suatu hari ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sumiati pun bergegas membuka pintu. Alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok yang berdiri di depan pintu itu. Sosok yang selama ini telah dianggapnya telah hilang. Kini hadir kembali di hadapannya. Ya, dialah Hardi Pramono, suami yang dulu sangat dicintainya kini kembali ada di hadapannya. Suami yang dianggapnya telah gugur di medan perang ternyata dia masih hidup dan kini hadir di depan matanya. Mas Pram, ucap Sumiati terkejut luar biasa. Sekejap Sumiati ingin memeluknya tapi dia ingat bahwa dia sudah bersuamikan Haryo. Sementara Pramono begitu bahagianya dapat melihat Sumiati kembali dan langsung memeluknya. Tapi alangkah kagetnya dia saat mengetahui orang yang dicintainya tengah hamil tua. Apa yang terjadi Sam? Tanya Pramono dengan wajah terheran. Seketika tangis Sumiati pecah. Sumiati menangis histeris langsung merobohkan tubuhnya berlutut di hadapan Pramono. Maafin aku Mas, maafin aku. Aku mendapat kabar bahwa kamu telah gugur di medan perang. Aku sangat sedih Mas, aku sangat terpukul. Hampir 2 tahun aku bertahan sendiri berjuangan untuk membesarkan anak kita, tapi bagaimanapun juga anak kita butuh sosok ayah Mas. Hingga akhirnya aku putuskan menikah lagi dengan Haryo Mas. Maafin aku Mas, maafin aku. Sumiati menangis sesungguhkan. Mendengar itu hati Pramono hancur berkeping-keping, seakan dia juga ingin merobohkan tubuhnya. Namun dengan sekuat tenaga menahan tangisnya. Lalu kedua tangannya memegang bahu Sumiati dan mengajaknya berdiri. Kamu tidak bersalah Sam, sama sekali tidak bersalah. Keadaanlah yang memaksa kita begini. Ucap Pramono menenangkan sembari memapah Sumiati masuk dan duduk di sofa depan. Tak berapa lama Haryo datang dari dalam Pramono, ucap Haryo terheran dan sangat senang. Lalu ia lari mendekat.